Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah Syekh Al-Hajj Subki sama Syekh Al-Hajj Didin, nafa'anallahu bi ulumihima. Atalallahu umrah fi sihhah wa afiyah. Amin. Yang saya hormati seluruh pembicara, Kang Eep, Mas Nawar. Saya punya kakek namanya Muhammad Nawar juga kebetulan sama sekali. Sama. Jadi terima kasih Mas Moderator Pak Samsudin dan seluruh yang hadir, seluruh panitiaan yang hadir. Terima kasih atas undangannya. Pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena Mas Aminuddin Ma'ruf tidak dapat hadir secara langsung. Ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggal, jadi saya diminta untuk menggantikan beliau. Kami di Staf Khusus Presiden gugus tugas komunikasi strategis. Komunikasi strategisnya fokusnya di pondok pesantren, mahasiswa dan milenial desa. Jadi kalau tadi Mas Moderator Mas Nur Hasanuddin bilang agak nggak tahu, memang tugas kami adalah sebenarnya komunikasi secara bukan public communication gitu, tapi komunikasi, menjembatani komunikasi antara anak-anak muda dengan Bapak Presiden. Kalau yang tugasnya menjadi juru bicara atau mewakili Presiden untuk menyampaikan ke publik biasanya kantor staf Presiden. Kalau staf khusus Presiden kami memang secara khusus ditugaskan oleh Presiden untuk berkomunikasi. Misalnya teman-teman yang hadir di sini perwakilan organisasi kepemudaan, kami secara intens berkomunikasi dengan organisasi kepemudaan itu gitu. Karena organisasi kepemudaan berbasis mahasiswa gitu ya. Atau ormas keagamaan itu juga menjadi tugas komunikasi kami. Kami banyak berkomunikasi dengan kelompok-kelompok strategis. Jadi bahasanya adalah staf khusus Presiden, gugus tugas komunikasi strategis. Jadi memang tugasnya strategic communication, bukan public communication secara, kita bukan PR-nya Presiden ya. Kalau yang biasanya klaimnya PR-nya Presiden itu Kominfo. Kominfo itu ada satu dirjen khusus yang memang seperti menjadi public relation-nya government. Kalau kami memang tugasnya bukan public relation tapi komunikasi strategis. Terima kasih atas undangannya. Kita berbeda generasi, perlu disepakati bahwa semua yang hadir di sini, saya dan mungkin Bang Nawar ini, kita nih berada di tengah-tengah, disebut sebagai sandwich generation, generasi. Saya 88. Jadi kita generasi yang di tengah-tengah, yang menjembatani antara Gen X dan Gen Z. Jadi generasi X, bapak-bapak semuanya, Pak Kiai mungkin Gen X. Kemudian ada Gen Z, peserta-peserta yang hadir mahasiswa ini Gen Z. Kami ini millennials yang lahir tergantung teorinya ya. Kalau pakai teorinya Oblinger itu antara tahun 80 sampai tahun 95 itu disebut sebagai generasi milenial. Kita disebut sebagai sandwich generation. Generasi yang memang punya tugas menjembatani dua kelompok besar ini. Gen X dalam hasil risetnya memang yang paling menentukan cara pandang soal teknologi itu adalah diferensiasi antar generasi ini membedakan cara pandang teknologi satu sama lain. Generasi X akan melihat teknologi sesuatu yang trivial, main-main. Teknologi is about entertainment gitu. Ini soal musik, teknologi soal televisi, teknologi soal sesuatu yang trivial, nggak substantif. Sementara generasi Z itu they live with technology. Jadi ada disebut sebagai digital culture, budaya digital. Ini how the relationship between human and technology grows and develop itu digital culture yang memang betul seperti Bang Nawar tadi bilang, tantangannya adalah digital culture ini akan mendegradasi value local wisdom dan religious literacy. Karena memang universal values di ruang digital commonly more acceptable, jauh lebih bisa diterima daripada literatur keagamaan maupun kearifan lokal. Misalnya kalau ditanya kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan, jawabannya adalah karena takut ada perubahan iklim, takut ada kerusakan alam, dan sebetulnya bukan karena misalnya dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, kejauhan. Kenapa harus berbuat baik terhadap tetangga? Kenapa harus berbuat baik sama orang tua?
pasti bukan karena misalnya wala taqullahuma uffin wala tanharhuma, bukan. Ini soal berbuat baik pada orang lain, itu bagian dari humanity. Humanity ini universal values. That's why universal values commonly more acceptable untuk generasi muda daripada local wisdom or religious literacy. Ini yang jadi tantangan besar kita semuanya, generasi yang berbeda ini. Ada beberapa hal yang tidak ketemu antara pemahaman soal teknologi. Orang tua akan melihat anak-anak yang bermain gadget sedang main-main. Sementara anak-anak kecil yang sedang main gadget, dia merasa sedang hidup. Karena hidupnya itu terhubung, terkoneksi secara penuh dengan ini. Jadi view of teknologinya memang berbeda. Sama seperti view of career, pandangan soal karir. Dulu kan orang terbiasa misalnya gini ya, bapak saya bekerja di kampus, menjadi dosen, juga pengajar di pondok pesantren selama lebih dari mungkin seumur hidupnya. Kalau kami generasi muda, kita pandangan soal karir itu harus berkembang terus menerus. Kita nggak bisa terus melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kita disebut sebagai fluid generation, generasi yang cair, yang gampang sekali Pak pindah kerjaan, baru 2 semester kuliah merasa salah jurusan gitu ya teman-teman, yang baru 2 bulan menjalin kasih salah memilih hati gitu, kami berlabuh di hati yang salah gitu ya. Kalau dulu orang bisa menikmati perih dan bahagianya cinta di hati yang sama dalam waktu yang lama. Sekarang belum tentu. Sama seperti itu. Tantangan sebuah pekerjaan bisa jadi membuat dia untuk lanjut di pekerjaan itu, atau dia punya pilihan untuk pindah ke yang lain. Makanya kita ini memang generasi yang sangat fluid. Makanya generasi milenials itu punya tanggung jawab besar. Saya dan Bang Nawar ini punya tanggung jawab besar untuk menjembatani antara Gen X dan Gen Z ini. Khususnya dalam isu-isu keagamaan. Bapak Ibu semuanya, ini karena kita topiknya juga GIC ya. Saya mohon izin untuk mungkin teman-teman yang bukan muslim untuk juga mendiskusikan ini. Spokesperson keagamaan itu diisi oleh kebanyakan kelompok-kelompok yang memang sudah lebih dewasa. Padahal problem hari ini adalah yang namanya sosial media itu sebenarnya kemampuan storytelling. Dalam prinsip storytelling itu yang namanya peer-to-peer storytelling itu jauh lebih kuat daripada top down. Misalnya kalau ada 2 anak usia 7 tahun sedang berbicara, itu mereka saling mengerti, kita nggak ngerti mereka lagi ngomongin apa. Nah makanya dalam prinsip storytelling keagamaan seharusnya juga begitu. Harus lebih banyak muncul tokoh-tokoh keagamaan muda yang memang muncul di ruang publik. Dan problem besarnya hari ini juga otoritas keagamaan di ruang digital itu jadi bias. Siapa yang sebenarnya paling otoritatif untuk bicara agama? Ini bias. Kita ambil contoh misalnya Kiai Didin kuliah di Al-Azhar. Harus menyelesaikan kuliahnya dulu, kemudian pulang ke Indonesia, mencoba berdakwah dari satu masjid ke masjid yang lain, lalu kemudian baru dianggap sebagai seorang ustadz gitu ya. Adik saya hari ini satu kuliah di Maroko, satu kuliah di Yaman, dua-duanya itu sudah dianggap ustadz sama followernya karena bikin konten-konten keagamaan. Jadi untuk mengambil otoritas keagamaan itu sesimpel itu. Meskipun kalau kata Tom Nichols jadi matinya kepakaran ya, the death of expertise ya. Jadi kepakaran jadi hilang karena otoritas akan diberikan kepada mereka yang rajin bikin konten dan seterusnya. Saya mau menceritakan kisah saya secara pribadi. Saya tumbuh besar di pondok pesantren, lalu kemudian kuliah di Universitas Keagamaan dan seterusnya. Kemudian saya menikahi anak Jaksel, literally anak Jaksel, menikahi anak Mampang. 2 tahun pernikahan pertama saya tidak dianggap ustadz. Karena dianggap ya sudah, Romzi hanya seorang anak pesantren yang lulus gitu ya. Baru kemudian saya diminta Metro TV untuk live 13 episode selama bulan Ramadan di Metro TV waktu itu 2019 sebelum Covid. Akhirnya saya menerima live 13 episode selama bulan Ramadan di Metro TV. Baru sejak itu saya disertifikasi sebagai ustadz oleh keluarga saya. Artinya sertifikasi otoritas keagamaan itu media yang pegang, bukan kedalaman pengetahuan. Tapi seberapa sering dia muncul di ruang digital, seberapa sering, dan ini problem besar untuk institusi besar seperti GIC. Jadi JIC sebagai sebuah lembaga riset, lembaga pengkajian dan seterusnya memang harus memunculkan apa yang disebut kalau dalam topik digital itu kita menyebutnya KOL, Key Opinion Leader. Key Opinion Leader ini orang yang dianggap otoritatif untuk membicarakan isu tertentu. Nah dari JIC itu harus dimunculkan figur-figur itu. Ini bukan pilihan, ini keharusan.
Kalau pakai prinsip kaidah fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, untuk urusan dakwah hal ini hukumnya jadi wajib. Menghadirkan spokesperson keagamaan baru, muda, fresh dengan cara berpikir yang otentik, original, genuine, tetap salaf tapi menggunakan bahasa-bahasa kekinian hari ini gitu, sehingga lebih cocok untuk karakter generasi yang sebenarnya mendominasi bangsa ini karena jumlahnya sudah lebih dari 50 atau 60% ya. Khususnya pemilih besok kan udah 60%-nya generasi Z dan generasi Y. Jadi tantangan terbesar itu tantangan keagamaan. Makanya tadi kalau Mas Nur Hasanuddin tadi di awal udah bilang ada tantangan ultra konservatisme, radikalisme dan seterusnya, itu juga muncul karena bias otoritas keagamaan di ruang digital tadi. Jadi tokoh-tokoh keagamaan yang moderat memang cenderung lebih menyukai ruang-ruang publik keagamaan yang ada di apa namanya, yang common gitu ya, yang biasa seperti masjid, majelis taklim dan seterusnya. Dan tantangan berikutnya teman-teman semuanya adalah kita perlu melihat sosial media itu dari 3 sudut pandang. Saya sebenarnya ini lebih banyak bicara bukan on the behalf of special staff to the president ya, mungkin lebih ke saya adalah wakil ketua umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Jadi memang kebetulan topiknya relate banget dengan aktivitas saya di Kominfo. Saya yang bikin materi TIK bersama dengan Asosiasi Guru TIK, materi TIK di seluruh Indonesia gitu, dan program-program terkait literasi digital hampir semuanya melalui Siberkreasi. Kita punya 3 sudut pandang. Pertama, kita melihat sosial media sebagai communication medium, media komunikasi. Ini step pertama. Kalau ini alat komunikasi, ini hanya wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuan. Ini hanya sarana. Ini yang pertama, communication medium. Dia hanya surat menyurat. Dia hanya merpati yang kita kirimkan untuk mengirimkan surat. Dia hanya telegram. Yang kedua, social media itu source of information, sumber informasi. Ini adalah guru. From knowledge to technical skill kita bisa pelajari di social media. Berarti dia source of information. Tapi problem yang terbesar, yang nomor 3 itu, yang namanya social media itu public sphere. Tergantung teorinya yang mau dipakai, atau mau pakai teori ruang ketiga boleh juga. Dia ini ruang publik kalau kata Habermas. Jadi dia bukan ruang privat. Social media itu ruang publik. Makanya Mas Nawar tadi waktu bilang tidak engage dengan social media directly, itu berarti Mas Nawar hanya ada di satu ruang publik, yaitu ruang publik nyata ini. Sementara ada ruang publik alternatif. Jadi kayak alternate reality, tapi sebenarnya nggak alternate banget. Mungkin lebih genuine realitasnya di sana daripada yang di dunia nyata, karena di sana mereka tidak perlu berpura-pura menjadi yang lain. Nah, sebagai media komunikasi kita bisa selesai gampang itu, karena ini hanya alat. Sebagai sumber informasi, ini hanya menuntut orang-orang yang otoritatif untuk bikin konten. Sehingga konten yang tersebar di sosial media itu adalah konten-konten yang produktif. Tapi problem yang paling besar adalah kalau sosial media itu ruang publik. Sosial media itu pasar. Sosial media itu masjid. Sosial media itu taman. Sosial media itu terminal. Siapa yang bertanggung jawab mengatur flow di sana agar tidak terjadi kemacetan? Siapa yang bertanggung jawab? Ada yang mengatur misalnya hukum jual beli di sana, kalau harus misalnya antarodin, bagaimana mengatur ridho satu sama lain dalam jual beli digital dan seterusnya. Nah, pada saat teknologi digital ini menjadi public sphere, kita yang engage di teknologi, yang engage dengan ruang digital ini harus punya perannya masing-masing. That's why ada teori yang disebut sebagai digital crowdsourcing. Jadi karena youth itu digital minded itu menjadi crowd di ruang digital. Nah, di ruang digital itu ada yang disebut sebagai digital crowdsourcing, sumber daya. Setiap ada crowd selalu ada resource, setiap ada kerumunan selalu ada sumber daya. Nah, maka di ruang digital kita harus memilih kita mau jadi sumber daya apa. Misalnya, saya di ruang digital itu lebih banyak ngomongin soal isu-isu emotional and spiritual gitu, karena basic saya keagamaan. Jadi di ruang publik digital saya akan berkontribusi sebagai as a spiritual resource, atau at least intellectual resource in terms of in religious topic gitu ya. Ada orang yang misalnya masuk hadir sebagai financial resource. Saya mau banyak ikut crowdfundingnya, misalnya kitabisa.com, dompet duafa dan seterusnya. Atau ada orang yang mau hadir sebagai analytical resource. Kang Eep sering ya. Kang Eep hasil risetnya Kang Eep tanpa mungkin Kang Eep juga menyadari
itu kan kemudian domino efeknya besar didiskusikan dan seterusnya. Kang Ep hadir di ruang digital as an analytical resource, sebagai sumber analytical tapi juga at the same time intellectual resource gitu, sumber daya intelektual. Nah, kita yang hadir di sini menurut saya kalau sudah ikut forum kayak begini, ini kita nih agent, sudah bukan lagi orang yang didakwahi untuk kita harus pandai-pandai membagi waktu gitu ya, screen time harus bijak dan seterusnya. Kita sudah harus menentukan di ruang digital kita mau source-nya jadi apa gitu. Kita mau jadi sumber daya apa. What you are passionate about and what you are good at itu harus sesuai dengan what people needs. Ini kalau dalam prinsip ikigainya Jepang ya. Jadi kita pandai melakukan apa, kita passionate dalam bidang apa, produksi saja konten karena konten itu akan dibutuhkan oleh publik. Lalu kemudian akan menyatu gitu. Saya tentu saja tidak ini kan double edged sword ya, dua sisi mata pisau. Bisa bermanfaat, bisa juga melukai kita, tapi kita tetap perlu menyadari bahwa anak muda itu risk taking behaviornya tinggi, Pak. Keberanian mengambil resikonya tinggi. Karena keberanian mengambil risikonya tinggi, maka saya mau ngajak teman-teman khususnya yang masih muda, udah ayo take a risk gitu. Get involved. Make sure diri kita tuh semuanya terlibat dalam banyak urusan-urusan sosial, baik itu digital maupun offline, tapi kayaknya udah nggak ada yang pure offline deh. Hampir semuanya integrated dengan digital teknologi. Ayo apapun fokus kita, apapun tujuan kita bisa kok melakukan semuanya. Dan kelebihan generasi X dan generasi Y, millennials dan generasi Z itu multitasking ability, kemampuan melakukan banyak hal dalam satu waktu. Di tengah pekerjaan saya misalnya di Jakarta, saya adalah direktur pondok pesantren, saya punya 5 pondok pesantren, 3 di Kalimantan, 1 di Lampung, 1 di Cirebon gitu. Saya direkturnya dan saya bisa mengelola itu dengan baik gitu, karena kemampuan menggunakan teknologi digital gitu dengan baik gitu di tengah-tengah urusan pekerjaan saya dan multitasking ability ini ayo kita maksimalkan untuk bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. We are a group of early starter. We start everything earlier than generation before. Jadi ayo kita lakukan lebih banyak, make sure yourself involved dan kita bukan pemimpin masa depan. Kita nih pemilik hari ini dan harus memimpin sejak hari ini. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.